kenapa harus beramal apabila semuanya sudah ada catatannya? Itu. Nah, kenapa? Karena kalau semua sudah ada catatannya kan berarti semuanya pasti jalan sesuai dengan catatan. Kalau manusia itu perjalanannya sudah ada catatannya, seperti sahabat yang bertanya, wahai Rasul, gitu. Kalau semuanya sudah tercatat, gitu. Kenapa kita tidak pasrah saja kepada catatan? Gitu. Maksudnya pasrah itu tidak pakai beramal, tidak pakai berusaha, tidak pakai beramal. Ya kita pasrah aja pada catatan. Nah, dan pertanyaan yang lain juga, kalau surga itu semua sudah ada catatan nama-namanya, dan neraka juga sudah ada catatan nama-namanya, gitu. Kenapa kita harus beramal? Nah, itu pertanyaan sahabat kepada Rasulullah SAW. Nah, ya intinya bahwa pembahasan masalah takdir, gitu, bahwa sebelum makhluk itu ada, dan sebelum Allah berkehendak, Allah sudah tahu. Itu disebut dengan sifat ilmu, bahwa Allah punya sifat ilmu. Ilmu itu artinya tahu. Zatnya alim. Alim itu zat yang maha tahu. Jadi Allah berilmu, gampangnya begitu ya. Untuk memudahkan bahasa, Allah itu zat yang berilmu. Apa maksudnya berilmu? Zat yang tahu dan pengetahuannya itu sempurna. Nah, itu sifat ilmu Allah. Dan nama Allah Al-Alim, zat yang maha mengetahui. Lalu di dalam pelajaran tentang ilmu Allah itu sudah sempurna sejak, atau bukan sejak, bahasanya ilmu Allah itu sudah sempurna bersama zatnya. Ilmu Allah itu sempurna bersama zatnya. Apa maksudnya? Zat Allah sempurna, tidak berawal, ilmu Allah juga sempurna, tidak berawal. Nah, sampai di sini mudah-mudahan paham semua ya. Karena ini agak panjang, kalau ada yang nggak paham langsung angkat tangan. Ya. Jadi kembali bahwa Allah punya sifat ilmu. Ilmu artinya tahu. Dan ilmu Allah tidak berawal sebagaimana zatnya tidak berawal. Nah, itu. Apa saja yang Allah ketahui? Yang Allah ketahui itu mencakup segalanya, tapi segalanya itu ada dua macam, tentang dirinya dan tentang makhluknya. Saya ulang, pengetahuan Allah itu mencakup segalanya. Ya. Mencakup segalanya itu dua macam, yaitu tentang dirinya dan tentang makhluknya. Sebelum saya lanjutkan, makhluknya sudah ada atau belum? Belum ada. Jadi Allah ada zaman azali. Zaman azali itu zaman sebelum Allah menciptakan makhluk. Nah, Allah itu ada dan Allah sudah sempurna. Dan salah satu sifatnya adalah ilmu. Apa ilmu? Mengetahui. Bahasa Indonesia, maha mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui segalanya. Mengetahui segalanya itu dua macam, tentang dirinya dan tentang makhluknya. Dan tidak ada yang luput, tidak ada yang tidak masuk. Semuanya sudah masuk. Tentang dirinya dan tentang makhluknya. Dan makhluknya itu belum ada, tapi Allah sudah tahu. Pembahasan masih panjang. Salah satu pembahasan yang tidak umum disampaikan, ilmu Allah tidak bertambah. Ilmu Allah tidak
bertambah. Misal di zaman sekarang yang diketahui oleh hampir semua orang yang mengikuti perkembangan, di zaman sekarang ada yang namanya internet, ya Google atau apa gitu ya. Nah, masya Allah, kayak bagi kita klik, ya, itu sudah kayak dunia itu ketahuan. Sesungguhnya sebelum ada langit dan bumi, Allah sudah tahu. Itu keyakinan ahlu sunnah yang berpemahaman kembali kepada Quran dan sunnah, bahwa Allah sudah tahu tentang Google dan segala isinya sejak sebelum ada langit dan bumi. Adapun yang tidak berpemahaman seperti ini ada, yaitu gitu, orang-orang Qadariyah yang sumbernya dari orang Yahudi, berpemahaman Allah tidak tahu apa yang belum terjadi. Itu orang yang mensifati Allah dengan sifat yang rendah, yang hina, yang akan diadab oleh Allah sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran. Nah, adapun Al-Quran menjelaskan Allah Maha mengetahui semuanya yang belum terjadi dan yang sudah berlalu. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah SWT. Nah, intinya bahwa Allah berilmu. Nah, takdir itu rangkaian dari 4 hal. Yang pertama adalah ilmu Allah. Semuanya agar perhatian, kenapa? Karena tidak ada yang ngerti pemahaman takdir dengan benar sesuai dengan Quran dan Sunnah kalau tidak mengikuti dan tidak sama dengan ini, bahwa takdir itu rangkaian dari 4 hal. Yang pertama adalah ilmu, maksudnya ilmu Allah tadi. Nah, yang kedua ilmu Allah yang berkaitan dengan makhluk, atau ilmu Allah tentang makhluk itu dicatat oleh Allah. Catatan itu disebut dengan catatan takdir. Yang umum manusia mendengar atau mempelajari sedikit tentang catatan takdir. Oh, sudah ada catatannya di Lauhul Mahfuz. Nah, jadi itu catatan takdir. Gitu. Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma khalaqallahul qalam." Pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena. Faqala lahu uktub. Lalu Allah berfirman kepada pena, tulislah. Qala rabbi madza aktub. Pena itu menjawab, wahai Tuhanku, apa yang aku tulis? Uktub maqadira kulla syai'. Tulislah takdir segala sesuatu, segala hal. Nah, berarti takdir segala hal telah ditulis oleh pena. Nah, di hadis yang lain, kataballahu maqadirul khalaiq bi 50,000 sanatin qabla an yakhluqas samawati wal ardh. Allah mencatat takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Faedah dari hadis yang kedua ini, bahwa segala makhluk telah dicatat. Allah mencatat takdir makhluk semuanya. Berarti semua sudah ada catatannya. Faedah yang kedua, diberitahukan waktunya. Asalnya catatan itu belum ada, lalu dicatat kapan pencatatan itu? Ditunjukkan waktunya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Diperhatikan, takdir itu rangkaian dari 4 hal. Yang pertama adalah apa tadi? Ilmu Allah. Ilmu Allah, ya. Dan ilmu Allah itu tidak berawal sebagaimana zatnya tidak berawal. Dan ilmu Allah itu sudah mencakup segala hal, sudah sempurna. Dan ilmu Allah tidak bertambah.
Itu poin-poin penting dalam masalah ilmu. Kemudian ilmu Allah tentang makhluk Allah catat. Allah catat. Semuanya tanpa kecuali telah Allah catat. Catatan ini tidak bertambah dan tidak berkurang. Diperhatikan ya. Catatan ini. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, rufi'atil qalamu wa jaffatis suhuf. Pena yang kemudian diangkat oleh Allah dan catatan itu sudah kering. Ulama memberi penjelasan hadis ini, pena diangkat oleh Allah sudah tidak tulis lagi. Sudah tidak tulis lagi. Dan catatan sudah kering, maksudnya sudah tidak berubah. Nah, jadi itu sudah sempurna dan sudah tidak ada tambahan dan tidak ada perubahan. Lalu ditunjukkan contohnya yang dicatat beberapa hal di dalam Al-Quran. Contohnya seperti apa? Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu. Tidak ada satu daun pun yang jatuh. Di depan masjid ini ada berapa pohon ini? Kayaknya 10 pohon aja lebih ini ya. Setiap pohon daunnya berapa? Dan minggu kemarin yang jatuh berapa? Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu. Dan tidak ada satu biji pun di dasar bumi bagian manapun kapan basah berubah jadi kering kecuali Allah tahu, dan semuanya sudah Allah catat di dalam kitab yang jelas. Diperhatikan ya, Allah tahu dan sudah Allah catat di dalam kitab yang jelas. Adapun pengetahuannya tidak berawal. Adapun catatannya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Adapun jatuhnya daun itu kapan? Salah satunya di depan kita hari ini, kan itu. Daun yang jatuh di depan kita hari ini ada yang jatuh. Nah itu pengetahuan Allah tidak berawal. Catatannya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Berubah basah jadi kering, ada catatannya. Kalau pakai kaidah yang lebih penting, maka yang dikaitkan dengan syariat itu lebih penting dengan yang tidak dikaitkan dengan syariat. Kalau pakai kaidah itu ya, maka rambut hitam berubah jadi putih itu lebih penting untuk dicatat dibandingkan dengan biji basah berubah jadi kering. Saya ulang. Dengan kaidah yang dikaitkan dengan syariat lebih penting dibandingkan dengan yang tidak dikaitkan dengan syariat. Syariat itu apa? Syariat itu agama Allah. Agama Allah ya perintah sholat, larangan mencuri, gitu ya, perintah sedekah, diperintah masuk masjid pakai kaki kanan dulu. Itu semua adalah syariat. Syariat itu berupa perintah dan larangan. Nah, yang dikaitkan dengan syariat itu lebih penting dibandingkan dengan yang tidak dikaitkan dengan syariat. Gitu ya. Nah, kalau begitu berarti rambut hitam berubah jadi putih itu dikaitkan dengan syariat dalam agama Islam. Ada syariatnya. Gitu.
rambut hitam berubah jadi putih. Apa maksudnya? Mulai berubah, kan itu ya. Ternyata ada bab yang berkaitan dengan uban dalam agama. Apakah ada di dalam Quran, di dalam hadis bab biji basah berubah jadi kering? Tidak ada. Nah, kalau biji basah berubah jadi kering dicatat, maka rambut hitam berubah jadi putih lebih penting untuk dicatat. Apa maksudnya? Pencatatan itu masuk mencakup segala hal. Maksudnya begitu. Gitu ya. Nah, kalau perubahan rambut hitam berubah jadi putih, itu ada catatannya. Apa manusia jadi kafir berubah jadi Islam, atau Islam murtad jadi kafir? Tidak ada catatannya. Nah, sudah pasti lebih penting untuk dicatat. Sudah pasti lebih penting. Maksud apa? Catatan ini mencakup segala hal. Diperhatikan ya. Apakah Allah sudah berkehendak tentang makhluk? Jawabannya belum. Allah belum berkehendak. Ini baru pertama dan kedua, ilmu Allah tidak berawal. Lalu yang kedua, ilmu Allah tentang makhluk Allah catat. Lalu tahap ketiga tentang takdir. Ketiga, apa yang ketiga? Ketika tiba waktunya, maka Allah berkehendak supaya terjadi. Ketika tiba waktunya, maka Allah berkehendak supaya terjadi. Semua yang terjadi dengan kehendak Allah, dan jika Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Kalau Allah tidak menghendaki orang ini jatuh, orang ini tidak akan jatuh. Kalau Allah menghendaki orang ini melahirkan, akan melahirkan. Kalau dia hamil tidak bisa lahir janinnya, itu karena kehendak Allah. Semuanya berjalan dengan kehendak Allah. Karena itu di tingkatan yang ketiga ini, semua berjalan dengan kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki pasti terjadi, kalau tidak menghendaki tidak akan terjadi. Tapi yang ketiga ini bahasanya adalah ketika tiba waktunya, maka Allah menghendaki supaya terjadi. Itu yang ketiga. Karena itu tidak ada apapun kecuali berjalan dengan kehendak Allah. Diperhatikan ya. Orang masuk surga dengan kehendak Allah apa enggak? Kalau Allah tidak menghendaki terus dia masuk surga gitu, enggak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ya. Orang itu ketika masuk neraka dengan kehendak Allah apa enggak? Kalau Allah tidak menghendaki neraka dimasuki, tidak akan bisa dimasuki. Nah, kalau enggak berpemahaman kayak gitu, berarti dia tidak kembali kepada Quran dan Sunnah. Nah, diperhatikan ya. Oh, berarti masuk surga dengan kehendak Allah, masuk neraka dengan kehendak supaya terjadi. Supaya terjadi. Di ayat lain supaya jalan. Di ayat yang lain dengan izin Allah. Semua terjadi dengan izin Allah. Nah, maksudnya sama. Nah, diperhatikan ya. Jadi dengan kehendak Allah, tidak ada makhluk ini yang jadi tanpa kehendak Allah, tidak ada makhluk ini yang berubah tanpa kehendak Allah. Semuanya berjalan dengan kehendak Allah. Kehendak ini kehendak supaya terjadi. Itu. Dan kehendak itu tidak ada yang keluar dari catatan. Dan catatan itu semuanya sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa? Sesuai dengan makhluk atau sesuai dengan Allah? Catatan itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan ilmunya.
Kok sesuai dengan kehendak? Gimana? Kehendak belum ada sudah dicatat gitu ya. Jadi ilmu Allah tidak berawal. Ilmu Allah itu tentang dirinya dan tentang makhluk. Yang kedua, ilmunya tentang makhluk dicatat, disebut dengan catatan takdir. Yang ketiga, tatkala tiba waktunya Allah kehendaki supaya terjadi. Supaya terjadi itu daun itu supaya jatuh. Sebelum ada daunnya Allah kehendaki supaya keluar. Dan seterusnya. Basah Allah kehendaki supaya kering. Kering Allah kehendaki kena air. Basah lagi terus pecah, terus tumbuh. Semua berjalan dengan kehendak Allah. Nah, tatkala tiba waktunya Allah kehendaki supaya terjadi. Yang ketiga, yang keempat, ketika Allah sudah menghendaki maka jadilah apa yang Allah kehendaki tersebut. Yang ketiga itu kehendak Allah, yang keempat itu wujud dari apa yang Allah kehendaki. Nah, karena itu takdir itu apa? Wujudnya apa? Itulah takdir. Jatuh, dilindas, digilas sama kereta. Itu wujudnya. Itulah takdir. Itulah wujudnya takdir. Adapun takdir ini rangkaiannya adalah ilmu Allah. Soal, sebelum langit dan bumi ada, apakah Allah sudah tahu bahwa ada orang kegilas kereta? Apa jawabannya? Allah sudah tahu atau belum? Jawabannya, orang yang berpemahaman kembali kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman generasi awal Islam, Allah sudah tahu. Langit dan bumi belum ada, Allah sudah tahu ada orang yang kegilas kereta. Adapun yang diikuti oleh orang Mu'tazilah, sumbernya ilmu setan dari orang Yahudi. Ilmunya ilmu setan dari orang Yahudi, kemudian diikuti oleh orang Mu'tazilah. Nah, Allah tidak tahu sebelum terjadi. Itu mereka gitu. Nah, kita mau ke Quran Allah Maha mengetahui atau kita ngikutin orang kayak begitu kan gitu intinya. Nah, jadi Allah sudah tahu gitu. Ilmu Allah yang berkaitan dengan makhluk Allah catat. Ketika tiba waktunya Allah kehendaki, ketika Allah menghendaki maka terjadi, dan semua kejadian yang ada difirmankan oleh Allah, inna kulla syai'in, sungguh segala sesuatu, khalaqnahu biqadar, kami telah ciptakan dengan takdir. Dengan takdir apa? Ilmu. Lalu telah kami tulis, lalu kami kehendaki, kemudian itulah jadinya. Itu inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Nah, ini yang berkaitan dengan takdir ya, dan kita harus beriman. Adapun yang dirasakan oleh manusia, ada yang enak, ada yang tidak enak. Ada yang enak, ada yang tidak enak. Diperhatikan, semua yang enak diberitakan enak pada manusia itu karena rahmat Allah. Yang tidak enak pada manusia itu ujian dari Allah dan karena kebijaksanaan Allah. Diperhatikan ya, yang dirasakan oleh manusia semuanya itu ada yang enak, ada yang tidak enak, dan yang semakna. Yang enak itu karena rahmat Allah. Adapun yang dirasakan manusia tidak enak itu ujian dari Allah karena kebijaksanaan Allah. Nah, rahmat itu baik apa jelek? Baik ya.
kebijaksanaan itu baik apa jelek? Bijaksana itu sifat baik ya. Jadi bijaksana. Jadi yang tidak enak pada hamba itu karena kebijaksanaan Allah dan itu sebagai ujian. Nah dari itu ini diuji. Itu yang bab enak dan tidak enak. Kemudian bab yang baik dan buruk dalam pandangan agama. Baik dan buruk dalam pandangan agama. Surga itu baik, neraka itu buruk atau jelek dalam pandangan agama. Ya. Taat itu baik, maksiat itu jelek dalam pandangan agama. Nah diperhatikan. Adapun yang baik dan buruk dalam pandangan agama. Yang baik itu tetap karena rahmat Allah. Hidayah itu rahmat Allah, iman Islam itu rahmat Allah. Dan keburukan itu karena ngikutin hawa nafsu dan karena godaan syaitan. Diperhatikan ya. Oh dia jadi orang yang beriman, kemudian taat. Iman dan taatmu itu karena rahmat Allah. Oh dia jadi orang kafir, jadi orang musyrik, jadi pelaku pembunuhan, jadi pelaku zina, jadi pelaku maksiat-maksiat. Itu karena hawa nafsu dan karena godaan syaitan, mengikuti godaan syaitan. Perhatikan, setelah paham ini iman, ini melakukan sholat karena rahmat Allah, yang ini jadi orang kafir dan musyrik dan jadi pembunuh, jadi penzina karena hawa nafsu dan godaan syaitan. Sebentar, diperhatikan pikirannya. Allah sudah tahu atau enggak? Tahu ya. Bahkan pengetahuannya tidak berawal. Lalu pengetahuannya tentang makhluk dicatat. Oh makhluk ini dicatat. Dari pengetahuan Allah dicatat gitu. Akhirnya dia menerima hidayah rahmat dari Allah. Dan orang ini ngikutin syaitan, akhirnya jadi penzina. Dicatat oleh Allah. Gitu. Dan langit dan bumi belum ada. Langit dan bumi belum ada. Terus akhirnya orang ini nanti itu dicatat tempatnya di surga. Allah tahu. Dan orang yang ikuti syaitan ini nanti Allah tahu langit dan bumi belum ada. Allah tahu pada saatnya orang ini ngikutin syaitan, ngikutin hawa nafsu, akhirnya jadi penzina, jadi orang musyrik. Terus di akhirat nanti dia jadi ahli neraka. Allah tahu apa enggak? Allah tahu. Dan Allah catat apa yang Allah tahu. Nah, itu tentang catatan, tentang kebaikan tidak ada yang tanpa rahmat Allah. Dia beriman, dia sholat itu karena rahmat Allah. Adapun dia berbuat kemaksiatan, kesyirikan, kekufuran itu karena ngikutin hawa nafsu dan ngikutin godaan syaitan. Dan semuanya Allah tahu sebelum terjadi, dan yang berkaitan dengan makhluk telah Allah catat, dan semua berjalan dengan izin Allah. Tatkala Allah mengendaki izin di sini bukan izin boleh atau enggak boleh, tapi izin supaya terjadi, supaya jalan dengan izin Allah. Gitu. Nah, dan ketika terjadi itulah wujudnya. Itulah wujudnya. Nah, itulah pembahasan takdir. Dan pembahasan takdir. Mudah-mudahan faham, dan ada kitab ulama tentang takdir itu lebih tebal daripada Quran dan tulisannya lebih kecil gitu ya. Nah, kalau seandainya itu dibaca pelan-pelan terus memahami setiap bab itu, maka ilmu tentang takdir itu akhirnya jadi mendalam. Mungkin itu, dan